Halo teman-teman semua. Selamat pagi, siang, dan juga selamat malam dimanapun kita berada. Hari ini sangat beruntung sekali kita diberikan kesempatan oleh dosen pengampu kita, Pak Agung Putranto, membahas tentang ekonomi makro, di mana salah satu materi yang akan kita bahas itu adalah tentang pengangguran dan juga inflasi. Nah, jadi pembahasan ini bukan saya sendiri yang bahas, tetapi juga bersama dengan Kak Hanifita. Nama saya Sudiani dari Universitas Teknologi Nusantara. Nah, pertama-tama tentunya yang akan kita bahas itu adalah tentang pengangguran. Jadi apa sih itu yang namanya pengangguran? Sering sekali kita mendengar hal ini, pengangguran, ada yang bilang pengangguran yang banyak acara. Padahal itu semua cuma untuk menandakan yang namanya pengangguran. Jadi pengangguran itu adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pengangguran. Kata lainnya, orang yang belum memiliki pekerjaan. Jadi seseorang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan itu tidak tergolong sebagai penganggur. Contohnya seperti kayak ibu rumah tangga. Nah, beliau tidak bekerja atas keinginannya sendiri karena ingin merawat keluarganya. Jadi dia tidak memang sengaja tidak pergi mencari pekerjaan karena merasa ingin mengurus keluarganya. Nah, selain itu juga ada seorang anak daripada keluarga kaya. Ini juga tidak mencari pekerjaan karena dia merasa yang diberikan oleh keluarganya tuh lebih besar daripada dia harus cari keluar pergi mencari pekerjaan yang gajinya lebih kecil daripada yang dia dapatkan sekarang. Makanya mereka dengan sukarela tidak bekerja. Nah, dua di antara ini tidak termasuk dalam kategori pengangguran karena mereka tidak bekerja dengan sukarela atau bisa dinamakan sebagai penganggur sukarela. Apa sih penyebab bisa sampai terjadinya pengangguran? Salah satunya adalah karena pengeluaran agregat. Selain itu juga ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Kemudian dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin kita lihat semakin modern ya. Bahkan peralatan produksi modern ini menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Salah satu yang paling terkenal itu kita sering lihat ada robot yang menggantikan pekerjaan manusia, seperti kayak dia melayani, misal mengantar makanan. Ada ya, saya sendiri udah pernah lihat ya di Indonesia ini. Nah, selain itu juga ada ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan yang diinginkan oleh industri. Jadi banyak sekali pekerja pengangguran di mana mereka tidak memenuhi kriteria yang diberikan. Bahkan ada juga yang milih-milih kerjaan. Nah, ini yang sangat sering terjadi. Makanya kenapa bisa banyak sekali pengangguran khususnya di Indonesia ini. Nah, akibat buruk daripada pengangguran ini juga sangat besar, di mana bisa mengurangi pendapatan masyarakat. Dengan berkurangnya pendapatan masyarakat, otomatis tingkat kemakmuran masyarakat itu pun menurun, sehingga membuat banyak sekali orang miskin di mana-mana. Nah, selain itu juga menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan juga sosial, serta mengganggu taraf kesehatan diri dan juga keluarga. Karena merasa dirinya tuh sebagai beban daripada keluarga, sehingga membuat semakin lama kesehatannya semakin menurun. Nah, selain itu juga menyebabkan akibat buruknya yaitu kekacauan politik dan juga sosial. Nah, kita lihat pengangguran itu sebenarnya ada berbagai macam jenisnya berdasarkan penyebabnya. Salah satunya yaitu pengangguran friksional.
Pengangguran friksional ini adalah keadaan di mana suatu wilayah tingkat penganggurannya itu mencapai 2 atau 3% dari total tenaga kerja. Jadi pengangguran friksional ini disebut juga sebagai pengangguran normal, karena pengangguran friksional ini bukan tidak dapat memperoleh pekerjaan, melainkan dia sedang mencari pekerjaan yang dinilai lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita bilang lebih ke dia pengen lebih baik daripada sebelumnya, jadi dia berhenti kerja karena itu. Nah, tawaran pekerjaan yang lebih nyaman, gaji yang lebih besar, dan tawaran tunjangan atas pekerjaan menjadi pertimbangan para pekerja memilih untuk resign. Biasanya hal ini terjadi untuk mereka yang mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan yang lebih besar dengan tawaran gaji yang lebih besar. Hal lain yang menjadi pertimbangan mungkin dikarenakan pekerjaan yang baru nantinya akan lebih sesuai dengan kemampuan dan juga keahliannya. Pekerja yang memilih untuk mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lebih baik menjadikannya status sebagai pengangguran friksional atau pengangguran normal. Ada juga yang resign juga karena apa? Karena dia merasa pekerjaan sekarang ini dia belum nggak sesuai dengan yang dipikirkannya, atau dia merasa tidak nyaman, sehingga dia berhenti sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Nah, ini juga masuk dalam pengangguran friksional. Nah, yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Dalam dunia industri, tidak selamanya permintaan akan produksi selalu tinggi. Ada kalanya daya beli konsumen itu menurun dan menyebabkan produksi atas barang dan jasa juga ikut menurun. Harga-harga semua juga ikut menurun karena sepinya peminat. Keadaan seperti inilah mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pekerja. Nah, sebab nggak mungkin ya kita terus mempertahankan jumlah karyawan yang tidak sebanding dengan permintaan konsumen atas barang dan jasa. Apalagi kondisi ekonomi yang sekarang ini membuat konsumen memilih-milih kalau bisa yang lebih murah, sehingga menyebabkan perusahaan tidak sanggup untuk menggaji karyawan dan terjadilah banyak pengangguran. Jadi kerugian yang dialami terus-menerus, sedangkan mereka juga harus menggaji karyawan. Akibatnya gimana? Perusahaan berusaha untuk mengurangi jumlah karyawannya untuk meminimalisir kerugian tersebut. Nah, pekerja atau karyawan yang terkena pengurangan tersebut, inilah yang dikatakan sebagai pengangguran siklikal, karena perusahaan tidak butuh karyawan sebanyak itu. Makanya mau nggak mau sebagian di PHK. Inilah pengangguran siklikal. Nah, juga ada yang namanya pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini merupakan kondisi di mana munculnya pengangguran karena perubahan struktur dalam kegiatan perekonomian pada suatu masa. Hal ini terjadi karena kemunduran ekonomi pada industri atau perusahaan yang disebabkan karena tingginya persaingan usaha. Itu menyebabkan beberapa pengusaha mau gak mau harus tersisih. Kata lainnya, bangkrut. Jadi karena biaya pengeluaran itu terlampau tinggi, kerugian yang dialami oleh perusahaan karena menurunnya kegiatan ekspor dan munculnya barang kompetitor dari pihak lain, banyak saingan, sehingga membuat perusahaan ini harus dikurangi atau mungkin bahkan tutup. Dampaknya gimana? Pekerja akan menganggur. Hal inilah yang dikatakan sebagai pengangguran struktural, di mana suatu perusahaan tidak sanggup lagi berdiri, sehingga mau nggak mau harus tutup dan pekerjanya semua menjadi tidak memiliki pekerjaan. Inilah yang dikatakan pengangguran struktural. Kemudian ada juga pengangguran teknologi, di mana kita tahu penggunaan teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pekerjaan yang sebelumnya dijalankan oleh manusia lambat laun digantikan oleh kecanggihan teknologi yang disebut dengan robot, seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Karena
saking teknologi semakin maju, semua hal yang bisa digantikan oleh robot jadi tergantikan, sehingga manusia jadi berkurang tempat kerjanya, sehingga terjadilah pengangguran. Inilah yang dikatakan pengangguran teknologi. Misalnya kayak industri makanan kaleng yang sebelumnya pakai tenaga manusia supaya bisa mencetak satu produk makanan tersebut. Tetapi demi memaksimalkan semuanya sehingga menggunakan kemampuan robot agar lebih efisien dan juga lebih efektif. Karena dapat bekerja lebih cepat. Jadi waktu produksinya bisa lebih cepat daripada tenaga manusia. Nah, situasi demikian memicu munculnya pengangguran karena sekarang ini tenaga manusia telah tergantikan oleh teknologi. Nah, inilah yang dikatakan pengangguran teknologi. Udah banyak ya, bahkan sekarang saja kita sering dengar ya ada robot di mana menggantikan tenaga manusia untuk ART saja sudah ada. Mereka bisa sesuai dengan permintaan kita setnya robot tersebut. Kita tidak perlu emosi terhadap manusia ya, karena robot udah sesuai dengan yang kita mau ya kan. Nah, ini juga salah satu penyebab terjadinya pengangguran teknologi. Nah, selain berdasarkan penyebabnya, juga ada jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu yang pertama pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini diartikan sebagai suatu situasi di mana angka ketersediaan pekerjaan lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja. Pengangguran terbuka akan benar-benar tidak memiliki pekerjaan yang disebabkan karena menurunnya kegiatan perekonomian pada suatu waktu. Pengurangan jumlah tenaga kerja karena kecanggihan teknologi serta kemunduran atau kemerosotan industri. Ini yang dikatakan sebagai pengangguran terbuka, di mana semakin susahnya mencari kerja di zaman ini. Ini dikatakan pengangguran terbuka. Bahkan kalau kita dari Facebook saja ya, kita langsung ketik Infoloker aja, banyak sekali yang mencari pekerjaan. Dari situ aja udah bisa diketahui pengangguran terbuka ini luar biasa sangat banyak. Nah, lalu juga ada yang namanya setengah pengangguran. Maksudnya adalah orang yang sebenarnya sudah memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya itu berbeda dengan pekerja pada umumnya. Mereka hanya bekerja berdasarkan permintaan dari pemberi kerja dalam jangka waktu yang tidak menentu. Mungkin 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu, atau bekerja kurang dari 7 sampai 8 jam per hari. Nah, orang yang bekerja secara part-time, freelance, ya kan, juga disebut sebagai setengah menganggur. Kayak misalkan karyawan yang freelance itu ya, kayak misalkan orang untuk bajar. Nah, dia cuma selama bajar, mungkin bajarnya cuma sebulan, ya dia kerjanya cuma sebulan itu. Habis itu dia sudah menganggur. Jadi ini sebenarnya sebagai setengah pengangguran. Lalu ada juga pengangguran musiman. Biasanya orang akan bekerja sesuai dengan waktu tertentu. Apabila sedang tidak memasuki masa bekerja, mereka akan menganggur. Hal demikian disebut sebagai pengangguran musiman. Pengangguran jenis ini dapat ditemui pada mereka yang bekerja di bidang pertanian atau nelayan. Ketika memasuki masa panen, petani akan bekerja full time, ya kan? Bekerja penuh waktu untuk mendapatkan hasil panen dalam jumlah yang banyak. Tetapi setelah lewat dari situ, mereka sudah bekerja tidak seperti sebelumnya. Nah, ini yang dikatakan pengangguran musiman, di mana waktu masa panennya akan bekerja ekstra. Nah, lalu yang terakhir yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi merupakan kondisi di mana jumlah tenaga kerja itu lebih banyak dari yang seharusnya diperlukan. Kelebihan jumlah tenaga kerja menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan dengan merata. Sebagian ada yang bekerja dan sebagian ada yang tidak bekerja. Nah, inilah yang dikatakan pengangguran tersembunyi, di mana pembagian kerja itu tidak merata. Nah,
Mungkin dari sini adalah penjelasan tentang pengangguran. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang inflasi yang akan dijelaskan oleh Kak Hanifita. Kita berikan waktunya, silakan Kak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifita Cynthia. Saya dari Universitas Teknologi Nusantara dan kali ini saya akan membahas tentang pengertian inflasi di mata kuliah Ekonomi Makro yang dibimbing oleh dosen Agung Tri Putranto. Setelah kita mendengarkan tentang penjelasan pengertian pengangguran yang telah disampaikan oleh Kak Sudiani, kali ini saya akan membahas tentang apa itu inflasi. Jadi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Inflasi mengakibatkan menurunnya daya beli uang yang mengakibatkan barang dan jasa yang dibeli dengan sejumlah uang tertentu akan berkurang. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingginya permintaan barang dan jasa dan meningkatnya biaya produksi. Berikut adalah 3 jenis inflasi yang sering dijelaskan dalam ekonomi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation. Terjadi ketika permintaan barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada kapasitas produksi yang ada. Hal ini biasanya terjadi ketika ekonomi tumbuh lebih cepat dan orang-orang memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Yang kedua adalah inflasi dorongan biaya, yaitu terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa naik seperti kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja. Peningkatan biaya ini membuat produsen menaikkan harga jual barang dan jasa mereka. Dan yang ketiga adalah inflasi jangka panjang. Terjadi ketika pekerja dan bisnis mengharapkan harga-harga akan naik di masa depan sehingga mereka menuntut upah lebih tinggi atau menaikkan harga barang dan jasa. Harapan ini menyebabkan siklus kenaikan harga barang terus-menerus berlanjut. Dan ketiga jenis inflasi ini pasti akan menyebabkan dampak yang berbeda-beda terhadap perekonomian. Pastinya inflasi ini memiliki dampak atau masalah yang akan berakibat pada ketidakstabilan perekonomian di suatu negara ya. Untuk dampak dari inflasi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah penurunan daya beli. Ketika harga barang dan jasa naik, daya beli menurun. Ini berarti dengan jumlah uang yang sama, konsumen hanya dapat mendapatkan sedikit barang dan jasa. Begitu. Yang kedua adalah ketidakpastian ekonomi dalam inflasi, yang berarti bisnis dan konsumen akan kesulitan merencanakan masa depan karena harga yang terus-menerus berubah, membuat investasi menjadi lebih beresiko dan tidak pasti. Nah, yang ketiga adalah redistribusi pendapatan. Nah, inflasi itu dapat merugikan orang-orang dengan pendapatan tetap seperti pensiunan atau karyawan swasta dengan gaji yang hanya UMR karena pendapatan mereka tidak meningkat atau sejalan dengan kenaikan harga yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka yang tidak memiliki aset, maka nilai uang yang mereka beli itu akan menurun. Namun sebaliknya, untuk mereka yang memiliki aset dan memiliki nilai yang sejalan dengan inflasi, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan. Yang keempat adalah peningkatan biaya pinjaman karena inflasi terjadi ketika bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, sehingga meminjam uang akan menjadi lebih mahal. Yang kelima adalah gangguan pada sistem harga. Terjadi akibat barang dan jasa tidak stabil sehingga sulit bagi konsumen dan produsen untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat dan dapat menghancurkan penawaran atau permintaan yang ada yang terjadi di pasar. Jadi, kesimpulannya adalah inflasi memiliki berbagai dampak negatif pada perekonomian. Inflasi menurunkan daya beli uang, menciptakan ketidakpastian ekonomi yang akan menghambat investasi, dan menyebabkan redistribusi pendapatan yang tidak merata. Biaya pinjaman meningkat karena suku bunga dari bank sentral lebih tinggi, sementara nilai real tabungannya itu menurun.
Inflasi juga dapat mengganggu sistem harga dan dapat memperburuk neraca pembayaran jika ekspor kurang kompetitif. Jadi secara keseluruhan, inflasi yang tidak terkendali dapat merusak stabilitas ekonomi dan merusak perekonomian yang ada di masyarakat. Maka dari itu, untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat menaikkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang yang beredar, sementara pemerintah bisa mengatur harga barang dan mengendalikan kenaikan upah dan mendorong untuk meningkatkan produksi. Dengan demikian, inflasi bukan hanya sekedar konsep dalam ekonomi, tetapi memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menjaga inflasi tetap dalam batas yang dapat diterima, sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. Berikut adalah presentasi atau video pembelajaran dari saya dan Kak Sudiani. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau untuk belajar di mata kuliah ekonomi makro, dan terima kasih juga atas bimbingannya, yaitu Bapak dosen Agung Tri Putranto. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari video pembelajaran yang sudah kami buat dan dapat diterapkan di kehidupan sosial. Maka dari itu, untuk video pembelajaran kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.